Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 13 November 2024, Gereja memperingati Santo Stanislaus Kotska. Secara Magus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata orang, manusia itu tempatnya lupa. Kalimat ini bisa berarti permakluman bahwa manusia itu pelupa. Lupa bersyukur, lupa berterima kasih, lupa akan segala kebaikan orang, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudari, kadang orang menasihatkan supaya kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, jangan diingat-ingat. Tetapi kalau kamu menerima kebaikan dari orang lain, jangan pernah melupakan. Ke-10 orang kusta datang kepada Yesus dengan berseru, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka kemudian mentahirkan mereka. Ada, kalau boleh saya katakan, ada 2 penyembuhan yang mereka alami secara sempurna. Yaitu pertama, mereka dipulihkan dari fisik, dari kusta mereka. Sehingga menjadi pulih seperti sedia kala. Yang kedua, saudara-saudari, mereka juga dipulihkan secara rohani. Artinya martabat manusiawi mereka dipulihkan sehingga boleh bersama dengan orang lain. Tidak lagi terpisah jauh dari orang lain. Mereka boleh beribadah bersama orang lain di bait Allah. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan, yaitu penyakit tadi yang menajiskan, tapi sudah dipulihkan. Karena itu saudara-saudari, kita bisa memahami bahwa dalam situasi kusta, satu-satunya harapan terakhir mereka adalah Yesus. Sehingga ketika Yesus kemudian melewati tempat mereka, mereka berseru dari kejauhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus mendengarkan mereka. Namun kita ingat saudara-saudari bahwa dari Injil, meskipun jumlah mereka 10 orang dan semuanya menjadi tahir, hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur. Hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih. Hanya 1 orang yang kembali untuk memuliakan Tuhan. Dan orang itu adalah orang Samaria yang seringkali dipandang sebelah mata oleh orang-orang Israel yang merasa diri sebagai orang Israel sejati.
yang merasa diri sebagai bangsa pilihan. Tetapi kita mendengar dari Injil bahwa justru orang yang mereka anggap sebagai kafir itu yang pulang untuk memuliakan Allah, yang pulang untuk bersyukur, yang pulang untuk berterima kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tidak mudah memang rupanya untuk menyadari kebaikan yang didapat dari orang lain. Tidak mudah memang untuk mengingat bahwa kita menerima kebaikan dari banyak orang. Mungkin lebih tidak mudah lagi menyadari bahwa dalam hidup kita ada begitu banyak kebaikan yang berasal dari Allah. Kitab Kebijaksanaan, saudara-saudari, misalnya menampilkan orang-orang yang lupa akan Allah karena mereka memiliki kuasa. Para pemimpin yang lupa, yang main kuasa, yang menyalahgunakan pangkat dan jabatan, yang menyalahgunakan legitimasi yang diterima, yang merasa di atas segalanya. Kita berada atau menjelang Pilkada serentak 27 November nanti, saudara-saudari. Kita berada dalam situasi di mana para calon pemimpin, mulai dari wali kota, bupati, gubernur, sedang berkampanye. Mereka sedang beriklan tentang diri mereka melalui visi misi, program, dan sebagainya dengan harapan rakyat akan memilih. Mereka sedang menebar banyak janji. Mereka sedang menebar banyak isu-isu kampanye supaya mereka dipilih. Tetapi saudara-saudari, menurut pengalaman, berapa banyak yang kemudian ingat akan janjinya. Berapa banyak yang menggunakan kesempatan kampanye hanya untuk meraup suara dan bukan untuk kemudian menyadari, mengingat akan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Orang seringkali menjadi lupa diri. Orang seringkali menjadi lupa segala-galanya. Para penguasa lupa bahwa yang kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki itu hanyalah debu di hadapan Allah. Tetapi saudara-saudari, tidak semua orang terlena dan lupa. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, yang ditahirkan, yang dipulihkan oleh Yesus, ada seorang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih atas kesembuhan yang dialaminya. Kiranya dia adalah potret manusia-manusia yang sadar akan kebaikan Allah. Kepadanya Yesus lalu berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." 10 orang telah disembuhkan, tetapi hanya 1 orang yang mendapatkan keselamatan. Ia diselamatkan karena iman, karena dia menolak lupa akan kebaikan yang dia telah terima. Meskipun saudara-saudari, seperti saya katakan di awal tadi, manusia itu tempatnya lupa. Mari saat ini, disegarkan, diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita menjadi orang-orang yang menolak lupa akan segala kebaikan orang lain kepada kita. Menolak lupa akan segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita senantiasa merupakan hidup yang penuh syukur. Hidup yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita diajak, kita diteguhkan oleh Yesus untuk selalu menyadari kasih Allah dan senantiasa mencondongkan telinga dan merindukan perkataan-perkataan Allah. Semoga saudara-saudari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah lupa akan kebaikan orang lain, lebih lagi tidak mudah lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita rame-rame menolak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita tidak menjadi orang-orang yang gampang melupakan kebaikan orang lain, gampang untuk melupakan segala berkat yang telah kita terima,
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menolak lupa akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam seluruh hidup kami, atas segala kebaikan yang boleh kami terima dari sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah melupakan kebaikan-kebaikan yang kami terima. Tidak mudah melupakan Engkau setelah kami memohon dan telah Engkau anugerahkan banyak berkat. Buatlah kami mampu menolak lupa akan penyelenggaraanmu yang bijaksana dalam hidup kami. Semoga dengan demikian Tuhan, kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.